nama ini asing sehingga banyak orang yang berprofesi kenapa Muhammad itu namanya asing bagi penduduk Jazirah. Maka itu Abu Talib menjawab Arabul ayyaku nama muda kisah Rasulullah wabil al-Qur'an. Saya berharap dengan nama Muhammad yang Allah dipuji oleh semua. Kelihatannya cuma nama Muhammad, tapi ini menunjukkan satu fakta bahwa Muhammad yang lahir di Mekah 12 Rabiul Awal tahun 571 adalah Muhammad yang menjadi Rasul di tahun 610. Jadi sejarahnya itu nabi. Sebab waktu itu tidak ada orang bernama Muhammad kecuali coba kita bandingkan dengan Nabi Isa. Diceritakan Nabi Isa itu lahir di kandang domba. Setelah lahir tidak ada ceritanya. Ujung-ujung diangkat menjadi Tuhan. Apakah yang dibilang itu yang lahir di kandang domba itu? Ilmu pengetahuan tidak saja. Sehingga banyak yang tidak yakin bahwa Nabi Isa yang katanya lahir di kandang domba itu adalah Nabi Isa yang diangkat menjadi Tuhan. Kenapa? Karena sejarahnya tidak nyata. Sedangkan Rasulullah SAW nama Muhammad itu tidak ada di sana kecuali hanya beliau. Jadi mulai bayi sampai jadi Rasul semua yakin itulah Muhammad yang lahir Rabiul Awal tahun 500. Kemudian yang kedua peristiwa gajah. Peristiwa gajah itu bukan sembarangan peristiwa. Itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah sehingga peristiwa gajah itu sebuah momentum. Dengan peristiwa gajah itu maka hari lahir Nabi Muhammad SAW tidak diperselisihkan oleh ahli sejarah baik yang Muslim maupun yang non Muslim. Sebab pada waktu itu tidak ada lama. Ada cuma tanggal saja. Jadi tanggalan Arab itu pada waktu itu cuma 12 Rabiul Awal tahun gaduh. Kok kebetulan sebelum lahir ada peristiwa gajah, maka dikaitkan dengan peristiwa gajah bahwa Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah dan tahun gajah itu sesuai dengan tahun Masehi adalah 570. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apakah hari lahir para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad bisa dilacak? Jawabannya tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena tidak ada gajahnya itu tadi. Berarti gajah itu momentum. Nah, sekarang Nabi Isa saja kan 25 saja. 25 bisa dihitung hari lahir siapa? Ternyata itu hari lahir Dewa Buddha. Yang merayakan awal bulan 25 Desember sebagai kelahiran Nabi Isa itu adalah seorang pendeta dari Inggris India namanya Dionysius Exiguus. Dari ternyata Dionysius Exiguus itulah menjadi perayaan untuk seluruh dunia. Sedangkan di Palestina sendiri tempat lahirnya Nabi Isa merayakan hari lahir Nabi Isa itu bukan 1
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu lahir, maka dicarilah ibu yang mau menyusui. Sebelum disusui dicarikan apa itu orang yang menyusui. Sementara budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah al-Asadi, Abu Lahab sangat senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka dia berjanji, saya akan memerdekakan Suwaibah. Kemudian Suwaibah itulah orang yang pertama kali menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai apa itu beliau dewasa selalu ingat kepada Suwaibah al-Asadi. Lalu kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah ini sampai berusia 5 tahun. Dan sejarahnya betul. Lahir, disusui Suwaibah, disusui Halimatus Sa'diyah, dan dipelihara Halimatus Sa'diyah sampai berusia 5 tahun. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ada hukum di situ, yaitu tentang saudara sesusuan atau ibu susuan. Syarat yang pernikahan di dalam hukum Islam itu ada 3 sebab. Yang pertama sebab nasab. Nasab itu hubungan darah. Saya dengan anak saya dengan adik saya dengan ibu saya, ini darah. Yang kedua haram karena sesusuan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang beruku minal qada'ati ma yang beruku minal nasab. Haram karena hubungan sesusuan sama haramnya dengan hukum karena darah. Tidak. Jadi berarti mengawini ibu susuan hukumnya haram. Mengawini saudara sesusuan itu haram. Apakah Rasulullah punya saudara sesusuan? Ada, yaitu putranya Halimatus Sa'diyah. Pada waktu terjadi perang di Taif, itu Halimatus Sa'diyah itu anaknya Halimatus Sa'diyah itu menjadi tawanan. Maka ketika akan dihukum, dia mengatakan, kalian tahu, aku ini saudara sesusuan Muhammad. Nah, maka pada waktu itu ada yang minta bukti bahwa ini saudara sesusuan Rasulullah. Apa buktinya? Dia membuka punggungnya. Dulu waktu kecilnya pernah digigit oleh Rasulullah dan bekas dinasihkan. Rasulullah ingat, oh ini saudara sesusuan saya. Akhirnya diberi kebebasan, kamu boleh ikut saya, boleh pulang kembali ke kabilah. Akhirnya pilihannya kembali ke kabilah. Ini saudara sesusuan. Dan kepada Halimatus Sa'diyah itu sampai beliau menjadi Rasul, Halimatus Sa'diyah Rasul kalau nyambangi Rasulullah. Jadi ketika terjadi perkawinan Rasulullah dengan Khadijah, Halimatus Sa'diyah itu pulangnya disangoni 50 ekor kambing. Saya pulang dengan sesuatu nanti namanya kalau 50 ekor kambing. Ya, kalau 50 ekor kambing satunya 3 juta kan berarti 150 juta. Kayak begitu lama
kehidupan yang dianggap Rasulullah sebagai ibu kandung. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, nah sekarang kenapa kok sampai 5 tahun disusui oleh Halimah Sa'diah? Persoalannya itu begini. Aisyah waktu itu ada di anak ibu Rasulullah namanya Aminah, waktu itu ada di kota. Dia khawatir kalau Rasulullah itu nanti menjadi tidak sehat karena udara Mekah itu kurang bagus. Halimah itu namanya saat dia itu kabinet dari desa Badui. Disitulah udara murni, bahasa murni, budaya masih murni, tidak tercemar, tidak terkontaminasi. Mekah itu kan kontaminasi. Nah, begitu Rasulullah berusia 3 tahun atau 3 atau 4 tahun, suatu hari terjadi peristiwa. Malaikat Jibril datang. Rasulullah itu digendong, ditaruh di sebuah batu besar di belakang demokrasi. Ya tentu saja untuk mensucikan batin Rasulullah SAW. Banyak anak-anak yang tahu, sehingga lapor kepada Halimah Sa'diah. Halimah Sa'diah takut kalau terjadi apa-apa pada diri Rasulullah. Akhirnya dibawa ke Mekah, dikembalikan ke Aminah. Aminah meminta bawa kembali agar anak saya sehat. Akhirnya dibawa lagi, begitu berusia 5 tahun dikembalikan kepada Aminah. Nah, setelah dikembalikan kepada Aminah, Rasulullah diajak untuk pergi ke Madinah, diperkenalkan kepada leluhur daripada Aminah, sekaligus ziarah ke makam bapaknya yaitu Abdullah. Sebab Rasulullah itu ketika masih di dalam kandungan, bapaknya pergi ke Syam. Ketika sampai di Madinah, sakit dan wafat dan dimakamkan di sana. Sekarang makam Abdullah itu ada di mana? Jawabannya ada di halaman Masjid Nabawi. Cuma tidak diketahui orang. Jadi sudah menjadi lantai sekarang. Dulu tahun 1930 itu masih ada lantai Ombuh Abdullah. Lantai itu sekarang sudah ada. Pemerintah Madinah itu kan anti makam, bahkan maunya makam Rasulullah itu mau dibongkar, dipindah. Orang yang tidak setuju pada saat itu adalah tim Hijaz dari Indonesia, diprovokasi oleh Kiai Hasyim Asy'ari Golkar, sehingga tidak jadi dibongkar sampai sekarang. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, Rasulullah diperkenalkan kepada semua keluarga Aminah yang ada di Madinah. Bertiga ke Madinah itu. Rasulullah yang waktu itu umurnya hampir 6 tahun. Kemudian Aminah ibunya. Terus tambah lagi seorang pembantu yang namanya Ummu Aiman. Begitu selesai ziarah ke Madinah, pulang 35 mil dari kota Madinah ke arah selatan mau ke Mekah. Di situ Aminah sakit di sebuah tempat yang namanya Aqbah, dimakamkan di situ. Coba bayangkan 6 tahun sudah yatim
ikut Abdul Muthalib tidak lama, kira-kira mulai umur 6 tahun sampai 8 tahun. Sebab usia Abdul Muthalib itu 80 tahun, sehingga ikut beliau antara 2 sampai 3 tahun. Begitu Abdul Muthalib wafat, maka Nabi Muhammad dipelihara oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan disinilah Rasulullah mulai bekerja sebagai apa? Penggembala kambing. Makanya di dalam hadis itu beliau itu bercerita Nabi-Nabi itu ternyata penggembala kambing. Nabi Daud penggembala kambing, Nabi Musa penggembala kambing, Nabi Isa penggembala kambing, saya pun juga penggembala kambing. Coba bedanya begini. Mungkin para jamaah pernah mendengar ceramahnya ekonomi Indonesia yang namanya ada Kertanegara. Siapa namanya? Kertanegara. Itu ahli umum. Saya masih ingat zaman tahun 90-an itu ceramah di Bank Indonesia Pusat. 1 jam itu 75 juta akhirnya. Nah itu ya ekonomi. Namanya Kertanegara. Orang ini masih paham ya, siapa? Lupa saja. Kertanegara pokoknya ada ekonomi kita. Dia itu orang Katolik. Tapi aneh, pernah ngomong seperti ini, saya baca di koran. Kalau orang Kristen, orang Yahudi itu miskin biasa. Sebab nabi-nabi mereka itu penggembala kambing. Tapi kalau orang Islam miskin itu aneh, mestinya tidak seperti itu. Nabinya memang penggembala kambing waktu kecilnya, tapi setelah dewasa dia itu bukan penggembala kambing, tapi pebisnis. Jadi Rasulullah itu hermawan Kertanegara. Ekonomi Indonesia yang dulu luar biasa. Jadi kalau orang Islam miskin seperti ini salah jalan. Sebab nabinya itu aslinya penggembala, tapi setelah dewasa menjadi pebisnis. Pebisnis itu tidak main-main. Mahar menikahi Khadijah itu 100 ekor unta. Kalau seekor unta itu 20 juta, 100 ekor berarti 2 miliar. Bapak-bapak ada yang mas kawinnya berjualan. Kan ada banyak. Paling seperangkat alat sholat. Padahal seperangkat alat sholat itu mestinya masjid juga kan. Biasa masjid mesti. Jadi beliau Rasulullah itu memang kaya raya. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi seperti itu di bawah asuhan Abu Thalib, kemudian sampai berusia 12 tahun, Abu Thalib itu kesulitan ekonomi. Begitu kesulitan ekonomi, Abu Thalib tahu kalau Khadijah akan memberangkatkan kesulitan ekonomi, maka diajak ke negeri Syam untuk berdagang. Syam itu pokoknya sekarang itu Syria, Lebanon, Jordan, Palestina, itu dulu namanya Syam. Kalau pohon yang pernah Rasulullah hidup di bawahnya itu Yordan, daerah wilayah Yordan. Namanya Sajaratus Sahabi.
sahabat siapa? Sahabatnya Rasulullah SAW. Sampai sekarang masih ada di Yordan. Jadi Yordan, Lebanon, Syria itu semuanya disebut negeri di bawah sana untuk berdagang. Dan saya tidak perlu bercerita soal ini, kan sudah saya ceritakan dulu ya. Kata Mbak tanda-tanda kerasulan itu memang ada pada diri Nabi Muhammad. Akhirnya disuruh pulang kembali lagi ke Mekah. Dalam perjalanan demi awal, saya ceritakan itu. Akhirnya beliau menjadi fungsi dagang daripada Khadijah, karena setiap Rasulullah SAW membawa dagangan Khadijah selalu membawa keuntungan, sampai pada akhirnya Khadijah pun merasa jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ ada dialognya itu. Setiap kesan Khadijah itu punya mata-mata namanya Maisah, disuruh mengawasi tindak lanjut Rasulullah. Dan laporannya ternyata membuat Khadijah semakin tertarik pada pribadi Rasulullah. Khadijah punya saudara namanya Nafsiyah. Coba taruh sudah memegang menikah dengan saya, janda 40 tahun. Janda 40 tahun tapi masih tahis. Pokoknya tahis, janda orang sekarang. Nafsiyah itu bertanya kepada Nabi Muhammad, kalau Aisyah yang mendampingi Rasulullah kesal itu jangan dikira perempuan, Aisyah itu nama laki-laki. Nah ini yang saudara perempuan Khadijah namanya Nafsiyah. Dialog dengan Nabi Muhammad yang pada waktu itu sudah berusia 25 tahun. Bagaimana kamu tidak tertarik untuk menikah? Rasulullah menjawab, bagaimana saya menikah kalau saya tidak punya modal? Khadijah rupanya tertarik kepada bagaimana mungkin itu kan sama saja meraih bulan. Khadijah itu cantiknya bukan main, kayanya bukan main. Rasulullah berada secara status ekonomi jauh di bawah Khadijah. Makanya ketika ada itu banyak pembesar-pembesar Quraisy yang melamar Khadijah selalu ditolak, malah tertarik dengan pemuda yang baru 25 tahun. Bagaimana kamu dengan Khadijah? Apa mungkin Khadijah mau dengan saya? Ya, kalau Khadijah mau, kenapa tidak? Rasulullah mengiyakan dan jadilah perkawinan dengan Khadijah. Ketika menikah dengan Khadijah, umur Rasulullah 25 tahun, berarti belum jadi Rasul, kan gitu kan? Nah, belum jadi Rasul. Ada satu pertanyaan, Rasulullah sebelum jadi Rasul apa pernah perang? Ketika beliau berusia 15 tahun, terjadi perang Khabilah di Jazirah Arab, dan perang itu memakan waktu 4 tahun. Akhirnya yang menyelesaikan itu keluarga Bani Hashim, keluarga Rasulullah SAW, yaitu dengan cara berdamai. Jadi itulah filsafatnya perang. Teman-teman pada kesini damai. Daripada begitu kan lebih baik nggak usah perang sejak awal, kan enak, kan gitu kan. Nah, coba kita lihat sejarah dunia. Perang itu semakin lama semakin tidak jelas.
Ya, ya. Kecuali perang dunia kedua, Jepang menyerah. Itu saja menjadi kalah. Nah, terus yang tidak pernah menyerah itu apa dengan kalah? Jawabnya kalah jadi abu, menang jadi arang. Tidak ada yang utuh. Itulah perang. Termasuk perang yang pernah diikuti Rasulullah, itu perang sebelum beliau menjadi Rasul, yaitu ketika usia 15 tahun. Perang itu namanya perang Hijaz. Akhirnya selesai dengan damai. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, umur 25 tahun menikah. Umur 35 tahun terjadi bencana yang membuat Ka'bah itu runtuh. Maka dari situlah dibangun kembali. Nah, sekarang pertanyaannya, Ka'bah itu apa yang sebesar itu? Jawabnya lebih besar dari yang sekarang. Lantas kenapa kok menjadi kecil? Karena dahulu ketika ambruk itu, untuk mengembalikan bangunan seperti semula itu perlu dana yang bersih. Banyak orang mau menyumbang, tapi diteliti dulu kerja apa. Mampu rentar ditolak. Jadi uang yang dipakai membangun Ka'bah itu betul-betul uang yang bersih, tidak ada riba sama sekali. Makanya bangunannya lebih kecil. Coba ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah ke sana atau melihat gambar Ka'bah, ternyata Ka'bah itu ini terus ada semacam teras. Jadi ya, ada semacam teras. Teras itu namanya sadarwan. Sadarwan itu dulu berada di dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sebesar itu kan ada seperti teras ada. Apa seperti itu lebih ya? Itu namanya sadarwan. Mestinya temboknya, tapi masuk ke dalam. Dahulu Hijr Ismail itu termasuk bangunan Ka'bah yang kalau di luar. Makanya kalau tawaf jangan masuk ke Hijr Ismail, dan tawaf, sebab tawaf itu mengelilingi Ka'bah, bukan masuk ke dalam Ka'bah. Orang yang masuk ke Hijr Ismail sama dengan masuk ke dalam Ka'bah. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, maka pada saat itulah setelah selesai membangun Ka'bah, ada persoalan untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Wah, ini akan terjadi perang kabilah lagi. Sebab masing-masing kabilah merasa berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ini ke tempatnya. Maka terjadilah kesepakatan. Siapa yang besok pagi pertama kali masuk Masjidil Haram melewati Babu Salam, dialah orang yang berhak untuk memasang Hajar Aswad. Maka di sana ada siapa yang masuk Babu Salam di waktu ya kok kabeh keinginan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laku des. Nah itu orangnya. Begitu Nabi Muhammad ditunjuk, dia yang berhak untuk memasang Hajar Aswad di tempat semula. Semua menyebutnya Al-Alim, 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 orang yang dapat dipercaya. Jadi gelar itu viral ketika berusia 35 tahun pada peristiwa memasang dari Hajar Aswad ke tempatnya. Para jamaah
ingin dipuji-puji. Untuk menetapkan Hajar Aswad ke tempatnya itu beliau ambil jumlahnya apa? Pakaian yang besar kelas taruh di tangan, Hajar Aswad diletakkan di tangan, masing-masing kepala kabilah itu dipanggil untuk bersama-sama memegang ujung dari sorban beliau itu, membawa Hajar Aswad ke tempatnya. Rasanya kan tidak terpikir tentang kita ya, kok sebegitu ide beliau itu untuk mengangkat atau memuliakan semua kabilah yang ada. Bukan rakus tak pasang duit, tapi beliau meminta semuanya untuk ikut merasa memasang Hajar Aswad tempatnya. Itu diusia 35 tahun. Urutan mulai lahir sampai 35 tahun. Umur 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul. Nah, berarti pada perkawinan beliau itu ada jeda 15 tahun. 15 tahun menikah dengan Khadijah, beliau belum jadi Rasul. Setelah 15 tahun kemudian baru diangkat menjadi Rasul. Di sini ada masalah. 15 tahun. Masalahnya apa? Kenapa Khadijah itu kok ingin menikahi Nabi Muhammad? Khadijah itu punya feeling. Jadi bukan sekedar feeling saja, belajar dari orang-orang ahli kitab. Yang intinya bahwa suamimu itu nanti akan menjadi utusan Allah. Berarti umur sampai 15 tahun yang dia Prabu Khadijah tinggi kan gitu kan. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, keraguan itu akhirnya menjadi yakin Khadijah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Menjadi yakinnya itu amalnya juga benar. Rasulullah itu cerita bahwa dia kedatangan Jibril, diberi wahyu. Apa Khadijah itu ujuk-ujuk percaya? Kan perlu bukti juga. Salah satu ciri khas daripada malaikat itu, dia tidak mau melihat aurat perempuan. Jadi ya, Khadijah bertanya kepada Rasulullah, apakah temanmu itu masih di sini? Dijawab oleh Rasulullah, masih. Yang dimaksud teman itu malaikat Jibril, masih di sini, masih. Khadijah kan tidak bisa melihat, tidak kelihatan. Maka Khadijah menarik sedikit auratnya. Begitu auratnya dibuka sedikit, aurat itu jangan dibayangkan yang seru-seru ya. Ya kaki ke atas sedikit itu kan kalau perempuan kan sudah aurat. Tarik sedikit, mereka Jibril pergi. Khadijah bertanya, temanku masih di sini. Pergi. Nah, rupanya itu malaikat Jibril yang diyakini oleh Khadijah. Disitulah Khadijah yakin bahwa suaminya ini betul-betul berhubungan dengan malaikat Jibril. Berarti dia yakin sebagai besar Allah.
Rasulullah itu punya kebiasaan berhalwat. Halwat itu bahasa kita semedi. Tempat yang dipilih itu adalah dua yang namanya wahyu. Waktu yang dipilih oleh Rasulullah itu adalah setiap bulan Ramadan. Volume semedi Rasulullah meningkat ketika mendekati usia 40 tahun. Biasanya 1 bulan tunggu di bulan Ramadan. Maka sebelum menjadi Rasul itu lebih dari 1 bulan. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 1,5 tahun ada di bulan Ramadan. Sampai pada akhirnya tepat pada tanggal 17 bulan Ramadan tahun Hijriah belum ada, tahun Masehi tahun 610. Di suatu malam datanglah seorang laki-laki perkasa. Ujuk-ujuk merengkuh Nabi sambil mengatakan, "Ya Muhammad, Iqra, hei Muhammad, baca." Dan Muhammad dengan tahu sambil gemetar menjawab, "Ma'ana biqawli." Saya tidak bisa baca. Rengkuhannya dikeraskan lagi, "Iqra." Nabi tetap menjawab, "Ma'ana biqawli." Saya tidak bisa baca. Dikeraskan lagi, "Iqra." Berarti ini kan Nabi terus buku bisa kedua. Nah, maka Rasulullah menyerah apa yang saya baca. Maka pada saat itu si laki-laki perkasa tadi mendiktekan 5 ayat yang ada di dalam surat Al-An'am. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, begitu ayat dibaca macam di dada sampai saat tidak pernah lupa. Itu ciri khas wahyu yang diterima oleh Rasulullah. Garansinya ada di dalam surat Sabihis 1 buka para angsa illa masya Allah. Akan kami bacakan ayat-ayat kami dan sesudah itu kami tidak lupa. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, begitu selesai membacakan wahyu ini, si laki-laki perkasa itu langsung bilang, "Bos, bus, kereta api, saya katakan bus." Takut Rasulullah. Siapa itu? Gambaran Rasulullah itu bukan malaikat Jibril, itu adalah jin yang mengganggu dia. Maka beliau lari. Coba bayangkan, 2 kilo itu kan turunnya. Turunnya itu lari. Berarti Rasulullah itu fisiknya kuat sekali. Saya pernah ke Sarangan itu, ada jalan turun, saya lari kayak mandek. Mandeknya nabrak pagar, itu saya baru bisa berhenti. Ini berlari kalau isinya tidak pada mungkin. Dan pada waktu itu lari dalam keadaan takut. Kira-kira seperti polisi duduk bermaling, takutnya kayak begitu. Dan maling berpolisi tidak biasa. Ini yang luar biasa, polisi ini bermaling. Nah, namanya orang takut itu lari mesti tolak-tolak. Melihat ke kiri tampak wajah laki-laki tadi, melihat ke kanan tampak wajah itu.
berhenti dari larinya, koyok-koyok apa yang terjadi dalam keadaan seperti itu. Si laki-laki tadi itu mengatakan, ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah. Muhammad, aku ini Jibril dan engkau adalah utusan Allah. Ini kata-kata apa? Ini loh yang namanya pelatihan Nabi Muhammad di sini. Dari presiden ada pelantikan, ya, si pelantik MPR, jadi cabang kalau pelantikan ini Rasul, itu pelantikan, dan pelantikan itu terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan tahun 610, yaitu kata-kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah. Muhammad, aku ini Jibril dan engkau adalah utusan. Itu yang disebut pelantikan. Jadi resmi Rasulullah dan itu beda. Asli betul-betul dilantik sebagai Rasul. Para jamaah sekalian yang saya hormati, suruh jam 5 lebih 2 menit sekarang berarti 5 menit. Saya kira sampai sekian pengajian saya. Jadi intinya mulai lahir Muhammad terus sejarah tidak pernah putus sampai diangkat menjadi Rasul orangnya lagi. Nah, inilah. Jadi ini tokoh penting dalam kehidupan umat manusia itu kan sejarahnya mesti jelas. Kalau sejarahnya itu tidak jelas, namanya bukan sejarah tapi bukan dengan mitologi. Makanya Bruno saya pernah baca di dalam ensiklopedia Britannica. Itu menganggap Nabi Isa itu tokoh mitologi, bukan tokoh sejarah. Itu Bruno itu dalam dia di Britannica. Kenapa? Karena sejarahnya tidak jelas. Sementara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai lahir sampai pemberian nama sampai kapan orangnya ya itu terus secara jelas. Inilah manusia sejarah, bukan manusia dongeng atau manusia mitologi. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, alasannya ini apa sih? Alasannya ini supaya kita itu semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Saya itu kan aku itu siapa? Ustaz Basat Katib itu ya. Itu pernah bertanya kepada jamaah. Jamaah, Ronaldo itu nomor punggungnya berapa? Jamaah semuanya tahu nomor 7. Kemudian Messi itu nomor punggungnya itu berapa? Semua jawab 10. Terus Neymar nomor punggungnya berapa? Semuanya bisa menjawab 11. Sekarang saya bertanya, anak pertama Rasulullah itu siapa namanya? Kamu serius? Apa yang jengkel sekali rasanya? Ya tidak. Neymar perlu, Ronaldo perlu, Messi perlu. Baru ditanya, anak sulungnya Rasulullah itu siapa? Itu kabeh. Nah, dan jamaah saking tidak seperti ini. Mari kita berdoa bersama mengakhiri acara kajian ini. Alhamdulillah. Salawatullah wa salam
rabbil alamin. Allahumma ighfir lana, Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunub abaina wa ummahatina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda